Kelompok kriminal bersenjata di Papua membakar bangunan sekolah di Kiwirok, Pegunungan Bintang. Presiden Prabowo Subianto tiba di Bandara Mesir untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi membahas perdamaian di Gaza. Kiprah Indonesia soal perdamaian Palestina dinanti. Hakim menolak permohonan pra-peradilan yang diajukan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim. Halo saudara, selamat malam, selamat datang di Kompas Malam. Selain 3 berita utama tadi, kami juga memiliki sejumlah informasi menarik dan patut Anda simak malam hari ini bersama saya, Valentina Sitorus. Langsung saja kita ke informasi yang pertama, saudara. Presiden Prabowo Subianto telah tiba di Bandara Internasional Sharm el-Sheikh, Mesir pada Senin waktu setempat. Presiden akan menghadiri konferensi tingkat tinggi dalam membahas perdamaian di Gaza. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri upacara penandatanganan perjanjian perdamaian untuk menghentikan perang di Gaza bersama dengan sejumlah pemimpin dunia. KTT dihadiri lebih dari 20 pemimpin dunia termasuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Raja Yordania Abdullah II, dan Sekjen PBB Antonio Guterres. Mensesnek Prasetyo Hadi bilang bahwa kehadiran Presiden Prabowo Subianto di KTT internasional ini menegaskan peran Indonesia dalam mendorong perdamaian di Timur Tengah. Bahwa undangan tersebut betul-betul memohon kesediaan kehadiran dari Bapak Presiden Prabowo karena itu bagian dari kelanjutan perundingan yang semoga insya Allah itu bisa membawa perdamaian di Palestina dan terutama di Gaza gitu. Militer Israel mengumumkan penarikan pasukannya ke garis penempatan yang disepakati di jalur Gaza. Langkah ini diambil usai perjanjian gencatan senjata Israel dan Hamas berlaku sesuai yang tertuang dalam 20 poin rencana damai Gaza yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Fase pertama meliputi gencatan senjata, pembebasan sandera Israel dan tahanan Palestina, serta penarikan pasukan Israel ke garis kuning, batas wilayah di Gaza. Tahap selanjutnya akan mencakup tata kelola Gaza. Saudara, serangan Israel di Gaza menyisakan kehancuran, salah satunya di lingkungan Tal Al-Hawa, kota Gaza. Militer Israel membombardir puluhan gedung bertingkat dan menghancurkan seluruh blok permukiman sebagai bagian dari upaya pembongkaran infrastruktur Hamas. Kita ke sorotan dalam negeri, saudara. Kelompok kriminal bersenjata di Papua membakar bangunan sekolah dan terlibat kontak tembak dengan Satgas Damai Kartens di Kiwirok, Pegunungan Bintang. Usai membakar bangunan sekolah di desa Sopamikmi, distrik Kiwirok, Pegunungan Bintang, KKB terlibat kontak tembak dengan Satgas Damai Kartens di lokasi. Kurang lebih 1 jam kontak tembak, tim gabungan TNI Polri berhasil memukul mundur KKB. Melalui pantauan drone terdeteksi 7 anggota kelompok kriminal bersenjata membakar bangunan. Tim siaga operasi Damai Karten bersama TNI bergerak ke lokasi
dan sempat terjadi kontak tembak. Dan kelompok kriminal bersenjata berhasil dipukul mundur ke kampung Kotobib. Satgas Operasi Damai Karten beserta TNI melakukan penyisiran di sekitar lokasi. Informasi dari Jawa Tengah, saudara, seorang siswa sekolah menengah pertama di Grobogan tewas diduga usai berkelahi dengan teman sekolahnya. Polisi kini memeriksa 9 orang saksi. 9 orang saksi yang diperiksa diantaranya adalah rekan korban serta pihak sekolah. Selain memeriksa sejumlah saksi, polisi juga telah menyita rekaman CCTV di sekolah untuk kepentingan penyelidikan. Penyebab kematian korban hingga kini masih diusut. Tadi telah menerima laporan adanya satu siswa laki-laki yang dinyatakan telah meninggal dunia di Puskesmas GR. Kemudian untuk terkait penyebab kematiannya, kami masih dalam proses penyelidikan. Saat ini kami telah melakukan pemeriksaan beberapa saksi. Kemudian dari tim kami juga, tim IDEN juga sedang melakukan olah TKP. Selanjutnya untuk terkait penyebab kematiannya, kami masih koordinasi dengan dokter forensik. Diperiksa. Untuk saat ini yang sedang dalam proses pemeriksaan ada 9 orang. Itu baik dari teman korban maupun dari pihak sekolah. Suasana duka masih menyelimuti keluarga AGP, pelajar yang tewas diduga usai terlibat perkelahian dengan sejumlah teman sekolahnya. Jenazah korban telah dimakamkan di tempat pemakaman umum desa setempat. Orang tua korban bilang bahwa korban mengalami luka cukup serius di sejumlah bagian tubuh. Orang tua korban berharap kasus meninggalnya sang anak harus diusut tuntas dan pelaku mendapat hukuman seadil-adilnya. Punya sakit apa itu memang tidak pernah ada. Itu nggak pernah, itu cuma bohong, itu cuma dia mengelak sepertinya dari pihak guru itu. Padahal dari guru BK juga menyatakan itu memang ada perkelahian gitu. Ya, tapi kan intinya dia dibully banyak orang satu lawan banyak posisinya gitu. Dia udah nggak berani, tetap diroyok terus, udah kalah masih diroyok. Mohon bantuannya supaya itu kasus ini tidak terulang lagi, terus posisinya minta bantuan seadil-adilnya. Hukumnya seadil-adilnya, jangan sampai udah kayak gitu lagi, kejadian lagi, ibaratnya jangan. Ya minta bantuan sama Kapolres, Kapolda, Pak Gubernur minta bantuannya, intinya untuk mengurus soal pembulian kasus ini selesai sampai tuntas, sampai keadilannya, adil pokoknya. Sementara itu, saudara, pihak sekolah mengaku telah mengawasi aktivitas siswa selama belajar mengajar. Namun, pihaknya bilang punya keterbatasan dalam pengawasan siswa, utamanya saat jam istirahat. Pihak sekolah telah menyerahkan kasus ini ke polisi. Sudah mengawasi, karena itu kejadiannya kan di jam istirahat. Sehingga kan nggak mungkin kami harus memantau di masing-masing lokasi. Walaupun kami ada CCTV, ada CCTV-nya, tapi yang di lantai atasnya nggak ada, mereka di lapangan. Dan CCTV-nya sudah diamankan pihak. Berarti pada saat kejadian tidak terpantau CCTV ya Pak? Ya mudah-mudahan saja, karena saya nggak tahu isi CCTV-nya. Belum cek ya? Belum cek, dan ini barangnya kan ada di Polres. Ya terpantaunya mungkin pas posisi korban di bawah kalau adegan itu ya. Begitu. Dan untuk mengetahui penanganan lanjutan dari kasus pelajar tewas diduga karena dibully atau dirundung di lingkungan sekolah, kita sudah terhubung dengan Kapolres Grobogan, AKBP Ike Yulianto Wicaksono. Selamat malam, Pak Ike. Selamat malam, Mbak Valen. Iya Pak Ike, kami ingin tahu seperti apa penanganan dari kasus ini karena memang ini melibatkan anak di bawah umur. Sejauh apa penyelidikan yang dilakukan oleh polisi? Siap, terima kasih Mbak. Jadi dapat kami jelaskan bahwa peristiwa ini terjadi pada hari Sabtu, tanggal 11 Oktober 2025. Ini ada dua kejadian. Yang pertama pukul 07.30 ketika ada kegiatan bersih-bersih di kelas, yang mana siswa putri membersihkan di dalam kelas, kemudian yang putra di luar. Kemudian mulai terjadilah saling ejek antara keduanya, dari pelaku
Diduga pelaku atas nama inisial FEK menyampaikan kamu perempuan, kalau perempuan di dalam. Kemudian dari korban menyampaikan aku tidak perempuan sambil menendang diduga pelaku FEK. Kemudian peristiwa berlanjut ketika terjadi jam istirahat pukul 11.30 di mana ada celetukan siswa, awakmu berani sama siapa? Akhirnya dijawab oleh korban, saya berani sama inisial A. Kemudian mereka berkelahi, pada saat berkelahi korban jatuh dengan posisi kepala kena lantai. Kemudian kejang-kejang dibawa ke UKS. Setelah dari UKS, guru tahu dibawalah ke Puskesmas. Setelah diperiksa di Puskesmas, ternyata korban ini sudah dalam keadaan meninggal dunia. Tentunya kami dalam menangani kasus ini tetap berpegangan teguh dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Saat ini perkara masih kami tangani, Mbak Valen. Oke, tadi disebutkan bahwa saksi yang diperiksa sudah ada 9 orang, siapa saja mereka, dan dari masing-masing apa yang didalami polisi dari keterangannya? Ya, betul. Ya, yang kami dalami saat ini menjadi 10 karena tadi sore kita melakukan pemanggilan lagi. Jadi ada 4 orang guru, kemudian 6 orang dari siswa, teman-temannya semuanya. Karena ini anak tentunya kita dampingi oleh Bapas dan instansi terkait. Oke, Pak Ike, ini kalau kami baca di media, ini ada pengakuan dari pihak orang tua yang mengaku bahwa anaknya ini menjadi korban perundungan. Nah, apakah pihak keluarga ini sudah dilakukan pemeriksaan juga dan bagaimana untuk menjawab asumsi ini, Pak Ike? Ya, kami tetap melakukan pemeriksaan secara profesional, kita berdasarkan alat bukti, saksi-saksi, dan lain-lain. Tentunya informasi ini akan kami dalami kembali, biar tidak ada kegiatan pembulian di sekolah. Tim kami sudah ke sekolah, kita juga melaksanakan kegiatan trauma healing kepada siswa-siswa, jangan sampai peristiwa ini terulang. Kemudian kami juga saat ini sudah melakukan berbagai kegiatan, koordinasi dengan instansi samping, baik Bapas, kemudian PPA dan Dinas Pendidikan untuk mencegah agar tidak terjadi di sekolah manapun. Oke, ini hasil otopsinya seperti apa, Pak? Saat ini dugaan awal hasil otopsi bahwa ada patahan di tulang bagian kepala. Jadi yang menyebabkan meninggal adalah patahan di tulang kepala yang menyambung dengan kepala yang belakang. Itu hasil otopsi awal. Oke, berarti barang bukti apa saja, Pak, yang saat ini sudah dikantongi polisi? Kalau saat ini barang bukti dari hasil otopsi, kemudian dari hasil pemeriksaan saksi korban, kemudian karena ini tidak menggunakan alat, jadi kami lebih banyak ke arah saksi, hasil otopsi, kemudian CCTV yang digunakan. Oke, apapun ceritanya memang harus ada kepastian hukum, kami kawal, Pak. Apapun nanti hasil penyelidikannya karena memang hukum seadil-adilnya harus ditegakkan. Terima kasih sudah berbagi informasi dengan Kompas TV di Kompas Malam. Kapolres Grobogan AKBP Ike Yulianto Wicaksono. Selamat malam, Pak. Salam sehat selalu. Salam sehat selalu. Saudara, kami akan kembali usai jeda dengan informasi mengenai Presiden Prabowo Subianto telah tiba di Bandara Mesir untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi membahas perdamaian di Gaza. Saudara, Presiden Prabowo Subianto telah tiba di Bandara Internasional Sharm el-Sheikh di Mesir pada Senin waktu setempat. Presiden akan menghadiri konferensi tingkat tinggi membahas perdamaian di Gaza. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri upacara penandatanganan perjanjian perdamaian untuk menghentikan perang di Gaza bersama dengan sejumlah pemimpin dunia. KTT ini dihadiri lebih dari 20 pemimpin dunia termasuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Raja Yordania Abdullah II, dan Sekjen PBB Antonio Guterres. Mensesnek Prasetyo Hadi bilang kehadiran Presiden Prabowo di KTT ini menegaskan peran Indonesia dalam mendorong perdamaian di Timur Tengah. Bahwa undangan tersebut
betul-betul memohon kesediaan kehadiran dari Bapak Presiden Prabowo karena itu bagian dari kelanjutan perundingan yang semoga insya Allah itu bisa membawa perdamaian di Palestina dan terutama di Gaza gitu. Pada sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa September lalu, Presiden Prabowo bilang bahwa Indonesia siap untuk menerjunkan puluhan ribu pasukan untuk menjaga perdamaian di wilayah konflik termasuk di Gaza. Indonesia is prepared to deploy 20,000 or even more of our sons and daughters to help secure peace in Gaza or elsewhere. We are also willing to contribute financially to support the great mission to achieve peace by the United Nations. Kita ke sorotan lain, saudara. Warga Israel berkumpul di alun-alun Tel Aviv menanti para sandera untuk dibebaskan oleh Hamas. Keluarga dan kerabat para sandera bersorak penuh kegembiraan saat militer Israel mengumumkan para sandera sudah diserahkan Hamas ke Palang Merah. Massa menyaksikan langsung proses pemindahan sandera melalui layar besar di alun-alun Tel Aviv. Hamas membebaskan 7 sandera sebagai bagian dari tahap pertama dari kesepakatan gencatan senjata pada Senin waktu setempat. Penyerahan 7 sandera disaksikan oleh warga Gaza di area penyerahan sandera dengan penjagaan ketat dari pejuang Hamas. Mobil-mobil Palang Merah mengangkut 7 sandera untuk meninggalkan Han Yunis di jalur Gaza menuju ke Israel. Hamas menyebut 20 sandera yang masih hidup akan ditukar dengan 1.900 tahanan Palestina yang ada di Israel. Warga Palestina juga menunggu kedatangan keluarga dan kerabat mereka yang akan dibebaskan Israel di Rumah Sakit Nasser, Gaza pada Senin waktu setempat. Ratusan tahanan Palestina diperkirakan akan dibebaskan Israel yang menjadi bagian dari fase pertama gencatan senjata. Israel menyebut pemindahan tahanan dari penjara Over di Keziot tengah dipersiapkan. Warga Palestina di tepi barat bersuka cita dalam menyambut sandera yang dibebaskan oleh Israel. Hamas dan Israel bertukar sandera sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata. Sebagian warga Palestina yang dibebaskan oleh Israel telah tiba di Ramallah, tepi barat dengan menggunakan bus. Mereka disambut tangis haru dan sorak-sorai keluarga yang melebur bersama warga. Hampir seluruh warga Palestina tahanan Israel dalam kondisi kurus dan luka-luka. Namun sebagian keluarga masih bersedih karena anggota keluarga mereka tidak dibebaskan atau dideportasi ke luar negeri berdasarkan perjanjian. Total hampir 2.000 warga Palestina yang menjadi tahanan Israel. Dua tahun perang berkecamuk di Gaza, Palestina. Wajah Gaza kini bak kota mati. Tak ada lagi bangunan layak. Yang ada hanyalah gedung-gedung yang rata dengan tanah. Bagi warga Gaza, pemandangan ini menjadi kenyataan getir. Perang memang berakhir, tapi rumah mereka dulu sudah tak sama lagi. يعني لا تصلح للسكن. يعني المنطقة هذه اللي هي منطقة الكتيبة والسطر الغربي لا تصلح للسكن الآدمي.
يعني لو إحنا هينا قاعدين بنرتب في أمورنا على أساس إنه نرجع بس نقعد ونستقر فيها ونسيب منطقة المواصي، لكن للأسف الشديد لا متوفر مية ولا متوفر مكان بس ننصب لو خيمة. Pasca gencatan senjata berlaku, sekitar 200 tentara Amerika Serikat sudah mendarat di Israel pada Sabtu waktu setempat. Pasukan Amerika dikerahkan ke Israel sebagai pengawas saat gencatan senjata fase pertama Israel-Hamas. Israel dan Hamas mencapai kesepakatan damai setelah negosiasi intensif yang dimediasi Amerika Serikat, Qatar, dan Turki di Mesir. Hamas bersedia melakukan pertukaran tahanan dengan Israel dengan syarat perdamaian abadi dan penarikan penuh pasukan Israel dari tanah Palestina. Kesepakatan ini disambut gembira. Dari anak-anak hingga orang dewasa, mereka bersorak, bersuka cita, meluapkan kegembiraan atas kesepakatan damai antara Israel dan Hamas. شعور لا يوصف قد ما بدي اوصف لك مش هعبر لك عن شعور الجوال. واحنا بنحمد الله وبنشكره، الحمد لله نمشي على بيوتنا وعلى دورنا والحمد لله رب العالمين. Presiden Amerika Serikat Donald Trump meyakini gencatan senjata antara Israel dan Hamas akan berhasil dan bertahan lama. Trump memastikan kota Gaza akan dibangun kembali. I think it'll hold. They're all tired of the fighting. I think you're going to have tremendous success, and Gaza is going to be rebuilt. And you have some very wealthy countries, as you know, over there, and it would take a small fraction of their wealth. Ada 4 poin penting dalam kesepakatan damai tahap 1 antara Israel dan Hamas. Pertama, Hamas dan Israel sepakat akan membebaskan para sandera, termasuk tahanan yang dijatuhi hukuman penjara sejak Perang Gaza pertama kali pecah pada 7 Oktober 2023. Kedua, penarikan pasukan Israel dari zona perang di Gaza. Ketiga, Hamas meminta dalam 5 hari setelah kesepakatan dijalin, setiap harinya ada 400 truk bantuan diizinkan masuk. Kemudian, warga Gaza yang mengungsi akibat agresi Israel sesegera mungkin kembali ke daerahnya. Sejak 7 Oktober 2023, warga Gaza kehilangan masa-masa mereka menjalani kehidupan yang normal. 2 tahun menderita akibat perang, warga Gaza menyaksikan banyak kematian. Total, lebih dari 67.000 warga Gaza tewas. Masa depan warga Gaza kini bergantung dengan ujung kesepakatan damai antara Israel dan Hamas. Saudara, kami akan kembali usai jeda dengan informasi mengenai hakim yang menolak permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim. Saudara, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim. Hakim menilai penetapan Nadiem sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi adalah sah menurut hukum. Dengan demikian, kasus dugaan korupsi pengadaan laptop program digitalisasi pendidikan periode 2019-2022 akan tetap dilanjutkan penyidikannya oleh Kejaksaan Agung. Menimbang bahwa permohonan pemohon selebihnya, yakni mengenai perintah agar termohon tidak melimpahkan berkas perkara ke pengadilan sebelum permohonan pra-peradilan diputus, dan agar hakim pra-peradilan memerintahkan termohon untuk menangguhkan atau mengalihkan penanganan pemohon, bukan menjadi kewenangan hakim pra-peradilan. 1. Menolak permohonan pra-peradilan pemohon. 2. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil. Atas putusan pra-peradilan ini, istri Nadiem Makarim, Franka Franklin, mengaku keluarga sangat sedih. Namun keluarga sangat menghormati yang sudah diputuskan oleh hakim. Kedepannya, Nadiem dan keluarga hanya akan selalu mencari jalan keadilan melalui jalur hukum. Tentunya kami sangat sedih dan kecewa dengan keputusan hari ini, namun kami sangat menghormati apa yang sudah diputuskan dalam pengadilan negeri.
Tentunya saya, keluarga Mas Nadiem dan tim hukum hanya akan selalu melakukan dan mencari jalan melalui koridor hukum yang sudah diatur oleh undang-undang. Terima kasih sekali lagi untuk seluruh doa dari teman-teman semuanya, dari keluarga kerabat kami, sehingga Mas Nadiem juga sampai di hari ini masih bisa berdiri bersama-sama biarpun terpisah jauh dari kami. Terima kasih sekali lagi, mohon doanya. Kejaksaan Agung menghormati putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menolak permohonan pra-peradilan mantan Mendikbud Ristek Dikti Nadiem Makarim. Kejagung menyebut putusan telah berjalan sesuai hukum yang berlaku. Ini juga menegaskan bahwa proses penyidikan yang dilakukan oleh tim penyidik Gedung Bundar telah sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, dan juga di samping itu bahwa penetapan tersangka dan penahanan telah sesuai, dan selanjutnya maka penyidik akan melanjutkan proses penyidikan ini dengan mengedepankan hukum asas praduga tak bersalah atau presumption of innocence, dan tentunya akan dilakukan secara objektif dan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Presiden Prabowo Subianto telah tiba di Bandara Internasional Sharm el-Sheikh di Mesir pada Senin waktu setempat. Presiden akan menghadiri konferensi tingkat tinggi dalam membahas perdamaian di Gaza. Presiden Prabowo dijadwalkan menghadiri upacara penandatanganan perjanjian perdamaian untuk menghentikan perang di Gaza bersama dengan sejumlah pemimpin dunia. KTT dihadiri lebih dari 20 pemimpin dunia termasuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Raja Yordania Abdullah II, dan Sekjen PBB Antonio Guterres. Mensesnek Prasetyo Hadi bilang bahwa kehadiran Presiden Prabowo di KTT ini menegaskan peran Indonesia dalam mendorong perdamaian di Timur Tengah. Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah tiba di Mesir untuk menghadiri KTT Perdamaian Gaza. Lebih dari 20 pemimpin dunia hadir dalam konferensi ini. Trump tiba di Mesir setelah sebelumnya bertolak dari Israel. Trump dan Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi akan memimpin KTT Perdamaian Gaza. Sebelumnya, Trump menyampaikan pidato di parlemen Israel setelah Hamas membebaskan sandera sesuai dengan kesepakatan gencatan senjata yang ditengahi oleh Amerika Serikat. Dan saudara, untuk membahas mengenai KTT Perdamaian di Gaza yang digelar di Mesir ini, kita akan langsung berbincang dengan pengamat Timur Tengah, ada Bapak Mustafa Abdurrahman. Selamat malam, Prof. Salam sehat selalu. Selamat malam, Mbak Valen. Iya, Pak Mustafa, ini kalau melihat apa yang terjadi di antara Israel dan juga Palestina dengan fase pertama, perdamaian, kesepakatan perdamaian ini seperti apa melihatnya? Ya, saya lihat fase pertama sukses besar ya. Jadi gencatan senjata yang dimulai sejak Jumat malam ya sampai hari Senin ini sudah 4 hari ya. Ini berjalan baik, tidak ada gempuran lagi, tidak terdengar lagi bunyi peluru di jalur Gaza. Ini artinya bisa disebut sukses besar untuk fase pertama ini. Oke, di undangnya Indonesia ini dibilang menunjukkan peran penting Indonesia dalam mendorong terciptanya perdamaian di Timur Tengah. Nah, sejauh ini Indonesia perannya seperti apa upaya utamanya dalam mendukung KTT perdamaian di Gaza? Betul ya, dengan diundangnya Presiden Prabowo hadiri KTT perdamaian di kota Sharm el-Sheikh hari ini menunjukkan bahwa peran Indonesia, khususnya Presiden Prabowo, sudah mulai diperhitungkan di Timur Tengah. Dan ini tidak berangkat dari ruang kosong tentunya. Karena beberapa terakhir ini peran atau manuver Indonesia atau aksi Indonesia di Timur Tengah cukup kuat seperti ditunjukkan oleh
kunjungan Prabowo ke Qatar ketika Qatar mendapat serangan dari Israel pada bulan September lalu. Jadi Presiden Prabowo langsung terbang ke Qatar untuk menunjukkan solidaritasnya. Kemudian sebelumnya pada bulan April lalu, Prabowo juga mengadakan lawatan ke 5 negara Timur Tengah, yaitu Mesir, Jordania, Turki, Qatar, dan Uni Emirat Arab. Ya. Dan ini untuk pertama kalinya sejak masa Presiden Soekarno ada Presiden Indonesia, yaitu yang dilakukan oleh Presiden Prabowo mengadakan lawatan ke banyak negara di Timur Tengah. Ini kan luar biasa. Nah, ini mungkin merupakan pesan politik yang sudah ditangkap oleh para pemimpin Timur Tengah bahwa Indonesia memang ingin meningkatkan perannya di Timur Tengah. Nah, ketika tercapai kesempatan jatah di Gaza itu, maka wajar kalau Prabowo ya diundang langsung oleh Presiden Mesir Abdullah Fattah Sisi. Iya. Ya. Ini satu-satunya presiden yang jauh secara geografis dari Timur Tengah yang diundang ya. Presiden Perdana Menteri Malaysia tidak. Kemudian Presiden Indonesia yang secara geografis jauh, tapi diundang khusus oleh Presiden Abdul Fattah el-Sisi. Ini menunjukkan bahwa peran Indonesia itu sudah diperhitungkan di Timur Tengah. Ya, tentu memanfaatkan momentum diplomasi ini harus dimanfaatkan betul oleh Presiden Prabowo Subianto. Pak Mustafa, apa yang tidak boleh luput dari Indonesia untuk mengupayakan perdamaian di Gaza? Ya, apa yang dilakukan Presiden Prabowo ya sejak April lalu sampai sekarang ini sudah luar biasa. Dan sekarang ke 20.000 pasukan perdamaian. Nah, ini mungkin nanti yang akan terjadi pada fase kedua, tahan pasca perang Gaza kan. Nah, bagaimana pemerintahnya, kemudian juga bagaimana yang menjaga perdamaian keamanan dirundingkan lagi secara detail. Kalau memang nanti ya mekanisme untuk mewujudkan keamanan di jalur Gaza itu adalah akan menempatkan pasukan perdamaian PBB seperti yang terjadi di Lebanon Selatan pasca perang Hizbullah dan Israel pada tahun 2006 dan sampai sekarang itu terus bercokol, termasuk Indonesia juga terlibat dalam pasukan perdamaian di Lebanon Selatan. Nah, kalau mekanisme ini nanti diterapkan di Gaza, bahwa pasukan perdamaian nanti akan ditempatkan di perbatasan antara Israel dan jalur Gaza, maka Indonesia itu bisa berperan dalam pasukan perdamaian tersebut. Apalagi Indonesia punya nama baik dan pengalaman. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, apa yang dilakukan Indonesia? Ini penting, nanti fase kedua adalah pembangunan kembali jalur Gaza. Pembangunan jalur Gaza ini biayanya ini cukup fantastis ya, 53 miliar. Di sini mungkin Indonesia bisa ikut berperan ya. Bagaimana perusahaan kontraktor Indonesia untuk bisa datang ke jalur Gaza, ikut membantu pembangunan kembali Gaza bersama negara-negara lain seperti Mesir, Qatar, dan negara-negara Eropa. Ya, tentu menuju fase kedua ini diperlukan komitmen dari dua belah negara. Yang jelas bahwa diundangnya Indonesia, Presiden Prabowo Subianto ke KTT di Mesir ini menunjukkan peran penting Indonesia dalam mendorong terciptanya damai di Timur Tengah. Terima kasih sudah berbagi analisa Anda di Kompas TV melalui Kompas Malam, pengamat Timur Tengah, Bapak Mustafa Abdurrahman. Salam sehat selalu. Saudara, informasi usai jeda jelang 1 tahun pemerintahan Prabowo Subianto, Gibran, Mensesnek Prasetyo Hadi menyebut bahwa pencapaian positif kabinet cukup banyak meski masih terdapat sejumlah hal yang mesti diperbaiki.
Aku Viva melewati 7 tahap nano purifikasi, menjaga dan memastikan setiap tetesnya mengandung mineral baik yang diperlukan tubuh, sehingga begitu sejuk di tiap teguk. Aku Viva, murni, alami dari Wingsfood. Duh, minum Oskadon SP. Nyeri otot punggung sis, minum Oskadon SP. Aktif Oke Formula, tindakan nyeri tanpa ngantuk. Oskadon SP, sakit pinggang, nyeri otot, nyeri sendi. Go, let's go, pancen oye. Kita berada di tengah gerak roda ekonomi yang lajunya dipengaruhi jalinan komunikasi antara pengusaha dan pemerintah. Dan kami berupaya menjembataninya demi terwujudnya kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya masih tertarik. Ikuti Business Talk di Kompas TV. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Ini tanggung jawab Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal orang-orang sekarang? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Kopi hits nomor 1, ya Top Coffee Gula Aren. Gak cuma FOMO-FOMOan. Kopi, susu, gula aren, ngeblend. Make it so legit. Aromanya aja nikmat, kopinya dendang. Gula arennya legit, perfectly blended. Ini Top Coffee Gula Aren. Legitnya gokil. Bikin kreasi kopi lo never fail. I told you so. Top Coffee Gula Aren. Kopi hits nomor 1, favorit semua. Dari Wingsfood. Saudara, jelang 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran, Mensesnek Prasetyo Hadi menyebut pencapaian positif kabinet cukup banyak, meski masih terdapat sejumlah hal yang mesti diperbaiki. Salah satu hal yang disorot pemerintahan Presiden Prabowo adalah soal pertumbuhan ekonomi dan swasembada pangan. Mensesnek bilang pemerintah terus melakukan evaluasi berbagai program dan kebijakan agar hasil kerja kabinet semakin dirasakan masyarakat. Banyaklah kan catatan positif dalam artian prestasi selama 1 tahun tentu banyak sekali, gitu. Tetapi juga ada beberapa catatan perbaikan yang memang juga harus menjadi fokus kita untuk kita perbaiki, gitu. Mohon doanya aja, mohon doanya. Saudara, Pavilion Indonesia resmi menutup partisipasinya di ajang Expo 2025 Osaka, Jepang dengan capaian gemilang. Tak hanya menarik lebih dari 3,5 juta pengunjung, Indonesia juga berhasil membukukan komitmen investasi senilai 28,3 miliar dolar Amerika Serikat yang sebagian besar berasal dari sektor energi baru dan terbarukan. Dan berikut liputan jurnalis Kompas TV Nur Iskandar dan Ruli Novian dari Osaka, Jepang. Pavilion Indonesia di gelaran Expo 2025 Osaka resmi ditutup Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas Rahmat Pambudi. Sejumlah capaian telah terrealisasi, di antaranya jumlah pengunjung sebanyak 3,5 juta orang, melebihi target awal yakni 2,6 juta. Kehadiran Indonesia Expo 2025 Osaka sejak 13 April membawa misi menampilkan budaya dan lingkungan. Dalam perkembangannya, program ini berhasil menggait investasi dan kerjasama di panggung global. Pavilion Indonesia punya lebih dari 104 kegiatan bisnis forum dan one-on-one meeting dengan komitmen investasi senilai lebih dari 28,3 miliar dolar Amerika Serikat. Menteri PPN Kepala Bappenas Rahmat Pambudi menyebut di antara yang terbesar adalah investasi hijau yang dianggap sangat dekat dengan keberlanjutan dengan lingkungan Indonesia. Nah, di situ ditambahkan tidak hanya Expo tapi juga meningkatkan perdagangan. Bagaimana supaya produk-produk Indonesia juga dikenal dan itu juga terwujud di dalam berbagai pameran
yang ada di dalam rangkaian kegiatan dari tanggal 13 April hingga 13 Oktober. Dan dalam rangkaian itu juga tidak cukup hanya trade saja, ditambahkan dengan investment. Investasi yang kita harapkan yang tadinya harapannya barangkali hanya beberapa miliar dolar, ternyata menjelang penutupan itu sudah tercatat lebih dari 28 miliar dolar. Investasi hijau menjadi paling diminati oleh investor. Dari 28,3 miliar dolar Amerika Serikat, komitmen yang diikat oleh Indonesia 23,1 miliar dolar Amerika Serikat. Di antaranya adalah sektor energi baru dan terbarukan. Satu hal yang sangat menggembirakan dan juga sangat menjanjikan mengingat Indonesia punya target yang cukup tinggi untuk mempercepat bauran energi hijau, energi terbarukan. Tapi pada saat yang sama kami juga mengapresiasi minat dari investor karena mereka juga akan membangun kawasan industri di mana mereka ingin memenuhi ketentuan Indonesia untuk bisa membangkitkan energi baru dan terbarukan, tingkat TKDN-nya, tingkat komponen dalam negerinya juga terpenuhi. Expo 2025 Osaka diharapkan jadi momentum Indonesia menunjukkan keberlanjutan ekonomi yang sejalan dengan pelestarian lingkungan. Expo 2025 Osaka resmi ditutup 13 Oktober. 3,5 juta orang mengunjungi pavilion Indonesia. Investasi sebesar 28,3 miliar dolar US berhasil diraih selama gelaran Expo 2025 Osaka. Pavilion Indonesia berencana mengulang kesuksesannya kembali pada Expo 2030 Riyadh, Arab Saudi. Nur Iskandar, Ruli Novian, Kompas TV, Osaka, Jepang. Saudara, kami akan kembali usai jeda dengan informasi mengenai tim DVI Polda Jawa Timur hingga Senin malam telah berhasil mengidentifikasi sebanyak 55 jenazah korban ambruknya pondok pesantren di Buduran, Sidoarjo. Saudara, salah satu korban ambruknya pondok pesantren di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur berhasil diidentifikasi sebagai Ahmad Haikal Fadil Al-Fatih. Jenazahnya langsung dimakamkan di pemakaman umum Desa Sendang Jaya pada Senin pagi. Jenazah Haikal langsung diantarkan tim BPBD ke Desa Sendang Jaya, Kecamatan Labang, Bangkalan, Jawa Timur pada hari Senin. Kedatangan jenazah disambut haru keluarga dan warga sekitar. Orang tua masih teringat Haikal sebagai anak yang peduli kepada kedua orang tuanya. Ini nanti kalau bapak ini nggak punya uang untuk belanja, tolong nanti dikasih uang itu. Nah itu anak saya seperti itu. Tim DVI Polda Jawa Timur hingga Senin malam ini telah berhasil mengidentifikasi sebanyak 55 jenazah korban ambruknya pondok pesantren di Buduran, Sidoarjo. Kabid Dokes Polda Jawa Timur Kombes Pol M. Husnan bilang mengidentifikasi 2 jenazah dan yang teridentifikasi ini merupakan warga Gresik dan Sidoarjo. Kedua korban berhasil diidentifikasi melalui DNA, medis, dan properti yang digunakan oleh korban. Kini masih ada 9 kantong jenazah yang masih diidentifikasi. Sampai dengan hari ini, tim gabungan telah berhasil mengidentifikasi total 55 korban dari 67 kantong jenazah yang diterima. Sampai saat ini dari data antemortem yang melaporkan hilang yaitu 63 korban, masih tersisa 8 orang yang belum ditemukan dari antemortem, dan di kamar jenazah kami masih ada 9 kantong jenazah. Dan kami tutup Kompas Malam sampai di sini. Jangan lupa untuk cukupi kebutuhan air mineral Anda setiap hari dan rasakan kesejukannya. Saya Valentina Sitorus pamit, terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.